Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Yuda Putra Manurung dengan NIM 205 222 002. Adapun tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi ujian tengah semester litigasi pidana PLKH 4 oleh dosen pengampu Dr. Heri Firmansyah. Adapun dua materi yang saya ambil sebagai berikut. Materi yang satu terkait sistem peradilan pidana. Marjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana. Dari pengertian Marjono tersebut dapat kita lihat bahwa adapun tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan untuk poin pertama yaitu mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan. Poin kedua yaitu menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana. Dan yang poin terakhir, poin yang ketiga yaitu mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Slide berikutnya terkait sistem inquisitoire dan accusatoire, sistem adversarial dan sistem non-adversarial. Sistem inquisitor di sini poin pentingnya yang ingin saya sampaikan yaitu sistem inquisitor menyatakan bahwa majelis hakim memiliki hak memeriksa berkas perkara sebelum terdakwa muncul di pengadilan. Berkas perkara akan menunjukkan bukti-bukti yang telah diperiksa polisi dan bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penyitaan. Para hakim menyadari apakah terdakwa mengubah keterangan mereka dan sejauh apa pernyataan mereka berbeda dengan keterangan saksi. Hakim atas kemauan sendiri dan menurut aturan tertentu bisa bersifat aktif dalam melakukan penyidikan dan pencarian bukti yang diperbolehkan oleh hukum. Jadi dari kesimpulan sistem inquisitoire dan accusatoire, di mana kedua model tersebut sudah saling mempengaruhi atau saling beradaptasi mengenai beberapa bagian tertentu dari masing-masing model tersebut. Sedangkan dalam sistem adversarial dan sistem non-adversarial, asumsi yang paling umum dan tradisional dalam budaya adversarial atau adversary adalah adanya kesadaran nyata para pihak dan proses dialektika persuasi yang terlibat dalam prosedur ruang sidang, yang diharapkan menemukan kebenaran. Dengan demikian, keadilan prosedur dan temuan kebenaran akan terjadi. Tidak perlu menghadapi isu-isu prioritas antara keduanya. Pihak non-adversarial di sini menganut prinsip yaitu adapun 5 poin sebagai berikut. Yang pertama, proses pemeriksaan harus bersifat formal dan berkesinambungan serta dilaksanakan atas dasar praduga bahwa kejahatan telah dilakukan atau presumption of guilt. Poin kedua yaitu tujuan utama dari prosedur tersebut pada butir satu di awal adalah menetapkan apakah dalam kenyataan perbuatan tersebut merupakan perkara pidana dan karena itu apakah penjatuhan hukum dapat dibenarkan. Poin ketiga yaitu penelitian terhadap fakta yang diajukan oleh para pihak penuntut umum dan terdakwa oleh hakim dapat berlaku tidak terbatas dan tergantung atas atau tidak perlu memperoleh izin para pihak penuntut umum dan terdakwa. Poin keempat yaitu dalam sistem adversarial dan sistem non-adversarial tersebut, kedudukan masing-masing pihak penuntut umum dan terdakwa tidak lagi otonom dan sederajat. Poin kelima, semua sumber informasi yang dapat dipercaya dan dapat dipergunakan dengan tujuan kepentingan pemeriksaan pendahuluan ataupun di persidangan. Terdakwa merupakan objek utama pemeriksaan. Itu tadi dari sistem inquisitorial dan accusatorial dan sistem adversarial dan sistem non-adversarial. Untuk slide berikutnya terkait pemahaman tentang
tahapan-tahapan proses dalam hukum acara pidana, di mana kita kenal tahapan pertama yaitu penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dan atau tidaknya dilakukan penyidikan guna menentukan atau tidak dapat guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur undang-undang ini. Maka penyelidikan di sini maksudnya ialah tahap pertama dalam beberapa tahapan yang lainnya. Dan selanjutnya mengenai penyidikan, di mana penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian opsporing dalam bahasa Belanda dan investigation dalam bahasa Inggris, penyiasatan atau siasat dalam bahasa Malaysia, dan KUHP dan KUHP memberikan definisi sebagai serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Setelah penyidikan masuk ke tahap penangkapan, di mana tertuang dalam pasal 1/20 KUHP memberi definisi penangkapan sebagai berikut. Yaitu penangkapan adalah suatu tindakan berupa pengekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Selanjutnya mengenai setelah penangkapan masuk pada tahap penahanan. Di mana tahap penahanan di sini merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi di sini terdapat pertentangan antara dua asas, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati satu pihak, dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka. Adapun yang familiar dalam dalam penahanan atau guna penahanan tersebut yaitu dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri, juga merusak atau menghilangkan alat bukti dan atau mengulangi kejahatannya. Selanjutnya masuk ke poin kedua yaitu terkait pra penuntutan. Pra penuntutan termuat dalam pasal 14 KUHP Butir B mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan pasal 10 ayat 3 dan 4 dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Setelah pra penuntutan telah dilengkapi atau telah sempurna, maka masuk kepada tahap penuntutan, di mana penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Setelah penuntutan masuk ke dalam tahap dakwaan. Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Selanjutnya, poin ketiga terkait pra peradilan. Di mana pra peradilan ini kita tahu bahwa pemeriksaan saat tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang termuat dalam pasal 379 KUHP, pemeriksaan saat tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan termuat dalam pasal 80 KUHP, pemeriksaan tentang permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan. Jadi terkait pra peradilan di sini yaitu sah tidaknya suatu penangkapan terhadap tersangka.
Selanjutnya poin keempat terkait koneksitas dan penggabungan perkara. Penggabungan perkara adalah proses di mana dua atau lebih perkara hukum digabungkan untuk diproses bersama dalam suatu pengadilan. Hal ini biasa hal ini biasanya dilakukan untuk efisiensi menghindari putusan yang saling bertentangan dan memastikan bahwa semua isu yang terkait dapat diselesaikan secara bersamaan. Dan penggabungan ini bisa terjadi karena fakta yang sama, yaitu kasus-kasus tersebut melibatkan fakta atau kejadian serupa. Dan yang kedua, isu hukum yang sama, yaitu masalah hukum yang diangkat dalam perkara-perkara tersebut sama atau mirip, dan juga termasuk sebagai efisiensi pengadilan. Menggabungkan perkara dapat menghemat waktu dan sumber daya pengadilan. Adapun poin-poin berikutnya mungkin eh, karena waktu tidak terbatas, mungkin saya akan lanjut ke slide berikutnya. Materi kedua, adapun materi yang selanjutnya itu materi terkait masuk ke dalam materi kedua, yaitu alat bukti dan hak korban tersangka. Alat bukti, alat bukti dan hak korban tersangka. Hukum acara pidana memiliki ruang lingkup yang lebih sempit, yaitu dimulai dari mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana atau eksekusi oleh jaksa. Dan hal ini menurut pendapat Hamdi Hamzah. Dalam bahasa Belanda, hukum acara pidana atau hukum pidana formil disebut dengan strafvordering. Dalam bahasa Inggris disebut criminal procedure law. Dalam bahasa Prancis, code instruction criminelle. Dan di Amerika Serikat disebut criminal procedure rules. Adapun tiga tujuan hukum acara pidana paling mendasar yaitu mencari kebenaran dan menemukan kebenaran. Poin kedua, pemberian keputusan oleh hakim dan terakhir pelaksanaan keputusan. Itu tadi dari tujuan hukum pidana itu sendiri. Seperti yang telah disampaikan oleh Andi Hamzah, Prof. Andi Hamzah. Slide berikutnya, ilmu pembantu hukum pidana. Adapun ilmu pembantu hukum pidana saya kutip dari buku Prof. Andi Hamzah terkait hukum acara pidana Indonesia. Di mana di dalam bukunya dijelaskan bahwa ilmu pembantu hukum pidana yaitu tujuannya yaitu untuk menemukan kebenaran material. Dan yang kita bahas pertama yaitu terkait ilmu pembantu hukum pidana yaitu ilmu logika, teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat tanda kutip negara. Indonesia sama dengan Belanda dan negara-negara Eropa kontinental yang lain. Menganut bahwa hakimlah yang menilai alat bukti yang diajukan dengan keyakinannya sendiri dan bukan juri seperti Amerika Serikat dari negara-negara Anglo-Saxon. Di negara-negara tersebut, juri yang umumnya terdiri dari orang awam itulah yang menentukan salah tidaknya atau guilty or not guilty seorang terdakwa. Sedangkan hakim hanya memimpin sidang dan menjatuhkan pidana atau sentencing. Itu poin pembedanya dari uh, negara yang menganut civil law dan common law sistem. Dan saya juga mengutip dari buku yang sama yaitu Prof. Andi Hamzah, hakim dari seluruh negara bagian di Universitas Stanford pada bulan Agustus 1985, khusus mengenai sistem pembuktian dan menyaksikan
jalannya sidang pengadilan dengan sistem juri, maka Prof. Andi Hamzah di sini memberikan kesimpulan bahwa sistem kita jauh lebih baik dan lebih cepat. Sistem Amerika itu berlarut-larut dan benar-benar kemampuan bersilat lidah di antara penuntut umum dan penasihat hukum. Karena penuntut umum dan penasihat hukumlah yang menentukan nasib terdakwa di dalam sistem hukum common law. Saya pun ikut berpendapat yang sama. Mencari kebenaran material tidaklah mudah. Alat-alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangat relatif. Alat-alat bukti seperti kesaksian menjadi kabur dan sangat relatif. Kesaksian diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat pelupa. Bahkan menurut psikologi dari ilmu pembantu hukum pidana tadi, itu menurut psikologi, penyaksian suatu peristiwa yang baru saja terjadi oleh beberapa orang akan berbeda-beda. Pernah diadakan percobaan di suatu sekolah di Swedia, di mana para murid dikumpulkan dalam suatu kelas, kemudian seseorang tamu masuk ke kelas itu sejenak, dan sejenak kemudian keluar lagi. Setelah murid-muridnya ditanya, apakah pakaian tamu tadi, maka jawabannya pun berbeda-beda. Ada mahasiswa yang menyatakan bahwa bahwa baju yang dikenakan seseorang tadi yaitu berpakaian berbaju biru. Ada yang mengatakan baju abu-abu dan bahkan ada yang menyebut baju coklat, baju berwarna coklat. Oleh karena itulah dahulu orang berpendapat bahwa alat bukti yang paling dapat dipercaya ialah dari pengakuan terdakwa itu sendiri atau tersangka itu sendiri. Karena ialah yang mengalami peristiwa tersebut. Karena ialah yang mengalami peristiwa tersebut. Jadi di sini setidaknya diusahakanlah memperoleh pengakuan terdakwa tersebut dalam pemeriksaan yang akan mententramkan hati hakim yang meyakini ditemukannya kebenaran material itu. Dalam alasan mencari kebenaran material itulah, maka asas akusatoir atau acusatoir yang sudah saya paparkan di slide awal, yang memandang terdakwa sebagai pihak yang sama dengan dalam memandang yang memandang terdakwa sebagai pihak sama dengan dalam perkara perdata, di mana ditinggalkan dan diganti dengan asas inquisitoire atau inquisitoire yang memandang terdakwa sebagai objek pemeriksaan, bahkan kadangkala dipakai alat penyiksa untuk memperoleh pengakuan terdakwa. Eh, Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam dua materi yang saya ambil. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih, selamat malam.